Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Clarissa dari kelas 8C. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap kedatangan bangsa Eropa. Pada awalnya, kedatangan bangsa Eropa disambut dengan hangat mulai dari Portugal, Spanyol hingga Belanda di abad ke-15 dan 16 karena mereka awalnya juga berniat untuk berdagang rempah-rempah dan mengadakan kerjasama di bidang perekonomian. Namun, reaksi rakyat mulai berubah saat bangsa Eropa mulai berniat menjalankan sistem monopoli dagang rempah-rempah dan memaksa penduduk lokal untuk menjual produk-produk kepada mereka, mencampuri urusan domestik kerajaan lokal hingga merendahkan mereka untuk menguasai wilayah warga lokal. Seperti yang dilakukan Portugal dan Belanda, hal inilah yang membuat bangsa Indonesia mulai memberontak dan berusaha mengusir keberadaan mereka di Nusantara. Ada beberapa perlawanan rakyat Indonesia yang terjadi pada masa itu, yaitu perlawanan rakyat Maluku, perlawanan rakyat Jawa, perlawanan rakyat Sumatera Barat, perlawanan rakyat Aceh, perlawanan rakyat Sumatera Utara, perlawanan rakyat Bali, perlawanan rakyat Sulawesi Selatan, dan perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Sekarang saya akan mulai menjelaskan dari perlawanan rakyat Maluku. Pada awalnya, perlawanan rakyat Maluku muncul pada tahun 1635 di bawah pimpinan Kakiali Kapitan Hito. Saat Kakiali tewas terbunuh, perjuangannya kemudian dilanjutkan oleh Kapitan Tulukabesi. Perlawanan ini baru dapat dipadamkan pada tahun 1646. Sampai akhir abad ke-18, tak terdengar lagi perlawanan pada VOC. Kemudian, muncul nama Sultan Jamaluddin dan Sultan Nuku dari Tidore. Namun, VOC dengan cepat bisa memadamkan perlawanan itu. Lalu, pada 1817, muncul tokoh dari di Pulau Saparua bernama Patimura ataupun dikenal sebagai Thomas Matulesia. Dalam aksi Patimura itu, benteng Durstede berhasil dihancurkan oleh rakyat Maluku. Bahkan, Residen Belanda Van den Berg terbunuh dalam peristiwa tersebut. Tak sampai itu, Belanda terus membawa pasukan dari Ambon hingga Jawa demi mengalahkan rakyat Maluku. Peristiwa ini menjalar ke kota lainnya di Maluku, seperti Ambon, Seram, dan pulau lainnya agar rakyat Maluku mundur. Satu persatu wilayah di pulau itu jatuh ke tangan Belanda setelah perlawanan yang dahsyat. Ratusan orang gugur dalam pertempuran itu, dan Patimura pun akhirnya berhasil ditangkap Belanda. Pemimpin perlawanan kemudian digantikan oleh Martha Christina Tiahahu, seorang pejuang perempuan. Namun sayangnya, ia juga ditangkap ketika dalam perjalanan menuju tempat pengasingan di Pulau Jawa. Ia pun meninggal dunia. Akibat pemberontakan ini, pemerintah Belanda pun menerapkan kebijakan ketat. Rakyat Maluku, terutama rakyat Saparua, dihukum berat. Monopoli rempah-rempah pun diberlakukan kembali oleh pemerintah Belanda. Sekarang mari kita lanjut ke bagian kedua, yaitu perlawanan rakyat Jawa. Perlawanan rakyat Jawa antara lain ketika Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan terhadap Belanda dimulai pada tahun 1825 hingga 1830. Perlawanan ini dibantu oleh Sentot Ali Pasca, Prawirodirjo, Ki
Kiai Mojo dan Pangeran Mangkubumi. Pada pertempuran awal, Pangeran Diponegoro memperoleh kemenangan. Hal ini disebabkan sebagian tentara Belanda dikerahkan untuk memadamkan perlawanan di luar Jawa. Selain itu, pasukan Pangeran Diponegoro memiliki semangat yang tinggi untuk mengusir Belanda. Untuk menghadapi pasukan Diponegoro, Belanda melakukan strategi untuk memperlemah kekuatan musuh. Mereka mengangkat kembali Sultan Sepuh, yaitu Hamengkubuwono II. Ini bertujuan agar para bangsawan yang membantu Diponegoro kembali ke istana. Siasat ini gagal karena Sultan Sepuh tidak lama kemudian meninggal. Untuk mempersempit ruang gerak Diponegoro, Jenderal de Kock menciptakan strategi benteng Stelsel. Dengan cara ini, daerah Diponegoro semakin sempit. Kemudian, pada tahun 1830, Pangeran Diponegoro diajak berunding oleh Jenderal de Kock di Magelang. Jenderal de Kock berjanji bahwa jika perundingan gagal, Pangeran Diponegoro bebas kembali ke markasnya. Namun, de Kock berkhianat. Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado. Setelah itu, dipindahkan ke Makassar hingga akhir hayatnya. Namun, hari ini saya hanya akan menjelaskan perlawanan antara rakyat Maluku dan perlawanan rakyat Jawa. Terima kasih sudah melihat video ini sampai selesai ya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.